Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil dari OJS kami yang dimana untuk membangun dan mengelola jurnal online berbasis OJS. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri, Sultan Ihsan Ardiansyah dengan NPM 15/2022-035 dan teman-teman saya lainnya. Saya Muhammad Ganaya Nafi dengan NPM 150 2022 018. Saya Muhammad Faisal Hasim dengan NPM 017. Saya Fitra Mawati dengan NPM 012. Saya Fajar Adil Rifai dengan NPM 09. Saya Natasha Putih dengan NPM 019. saya Nesya Rosfi dengan NPM 025. Nama saya Raffi dengan NPM 29. Tadi iya. Selanjutnya ada di bab 1 ada pendahuluan yang berisikan satu latar belakang, yaitu di tengah perkembangan era digital yang semakin pesat, kebutuhan akan akses informasi yang cepat, efisien, dan terstruktur menjadi suatu keharusan. Berbagai entitas mulai dari institusi pendidikan, badan pemerintahan, hingga korporasi berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanannya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu solusi yang kerap diterapkan adalah pembangunan web portal, yakni sebuah sistem integrasi yang dirancang untuk menyatukan beragam jenis layanan informasi serta fitur-fitur yang mendukung aksesibilitas tinggi bagi pengguna. Selanjutnya itu ada 1.2 tujuan kegiatan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar serta implementasi praktis dalam pengelolaan jurnal ilmiah berbasis elektronik. Peserta akan dibekali dengan wawasan teoritis mengenai mekanisme penerbitan jurnal digital yang sesuai dengan standar akademik terkini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah kompetensi teknis peserta dalam mengoperasikan platform Open Journal System atau OJS, termasuk konfigurasi sistem, alur editorial, dan manajemen pengguna. Harapannya, peserta mampu mengelola konten dan proses editorial secara efektif, profesional, dan terstruktur, sehingga kualitas publikasi jurnal dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya itu waktu dan kegiatan, San. Jadi untuk waktu dan kegiatannya, pelaksanaan kegiatan kita ini direncanakan berlangsung selama kurun waktu 4 minggu dari tanggal 1 Juni hingga 27 Juni 2025. Nah, rentan waktu ini dipilih guna untuk memberikan ruang yang cukup buat peserta memahami materi secara mendalam dan melakukan praktek langsung secara bertahap. Dengan alur kegiatan yang terstruktur, diharapkan peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian program dengan optimal, mulai dari sesi pembelajaran teoritis hingga praktik teknis pada sistem ACS. Selanjutnya ada sasaran. Kegiatan ini menyasar dua kelompok utama sebagai peserta utama, yakni dosen pengampu mata kuliah
kecerdasan data, serta pustakawan yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan sistem OJS di lingkungan institusi. Selain itu, kegiatan ini juga terbuka bagi mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi angkatan 2022 yang memiliki minat dan kebutuhan untuk memahami sistem pengelolaan jurnal ilmiah secara digital dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam pengembangan kapasitas manajemen jurnal ilmiah secara berkelanjutan. Untuk kegiatan pelaksanaan yang ada di bab 2 ini, kita membagi jadi beberapa kegiatan. Yang pertama ini 2.1 rincian kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dimulai dari fase perencanaan hingga pelaksanaan simulasi operasional pengelolaan jurnal ilmiah berbasis open jurnal sistem OJS. Setiap tahap dirancang untuk membangun pemahaman dan keterampilan peserta secara bertahap, mulai dari persiapan teknis awal, pengenalan sistem hingga penerapan praktis melalui simulasi langsung. Adapun uraian kegiatan yang telah kita lakukan oleh kelompok kami ini tersaji dalam penjabaran berikut ini. Yang pertama itu kegiatan kita perencanaan dan persiapan, kedua konfigurasi portal, yang ketiga penyusunan template dan panduan, keempat simulasi uji coba. Adapun kegiatan kita itu ada beberapa, yaitu satu perencanaan dan persiapan, 1.1 ini instalasi OJS dan konfigurasi OJS. Terus selanjutnya 1.2 itu identifikasi kebutuhan jurnal. Nah, terus yang kedua ini ada konfigurasi portal. 2.1 pengaturan dasar jurnal, 2.2 penambahan user dan role, 2.3 ini desain tampilan, 2.4 pengaturan alur kerja. Yang ketiga ada penyusunan template dan panduan. 3.1 penyesuaian metadata, 3.2 itu panduan author dan reviewer. Yang keempat ada simulasi uji coba. Nah, pada 4.1 ini simulasi submit artikel, terus ada 4.3 simulasi review dan editing. Selanjutnya ada manajemen editorial. Ada editorial in chief itu Sultan Ihsan Ardiansyah. Manajemen editor itu ada Muhammad Ganaya Nafi, Nada Syarif Putri, Nesya Rosfi, Raffi Arizki Hidayat. Terus ada reviewers itu ada Fajar Ardian Rifai, ada Fitri Rahmawati, Muhammad Faisal Hashim. Lalu selanjutnya ada kebijakan editorial untuk memastikan agar pengelolaan jurnal Pustaka Loka, jurnal ilmu perpustakaan dan informasi berjalan secara profesional dan sesuai dengan praktik terbaik dalam dunia publikasi ilmiah. Kami menyusun kebijakan editorial yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, fokus and scope. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau JIPI adalah jurnal ilmiah yang memuat artikel penelitian, tinjauan pustaka, serta tulisan ilmiah lainnya. Lalu yang
halaman penulisan. Naskah yang dikirim ke Pustaka harus orisinal, belum pernah dipublikasikan, lalu dan tidak sedang dikaji di jurnal lain. Selanjutnya itu ada siklus penerbitan. Jurnal Pustaka Loka, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi melakukan simulasi penerbitan satu volume jurnal yang terdiri dari beberapa artikel ilmiah yang bersumber dari tugas akhir mahasiswa mata kuliah terkait atau dari artikel lainnya yang berkaitan dengan tujuan jurnal ini. Yang pertama itu ada submission atau proses pengajuan. Beberapa anggota kelompok kami bertindak sebagai penulis dan mengunggah naskah mereka melalui sistem OJS Pustaka Loka. Adapun metadata yang harus diisi lengkap seperti judul, abstrak, kata kunci, daftar pustaka, dan afiliasi penulis. Yang kedua itu review atau evaluasi. Semua naskah yang masuk akan dibaca oleh staf editorial kami. Proses review dilakukan menggunakan sistem satu orang atau one green review. Naskah yang dievaluasi oleh editor sebagai tidak memenuhi kriteria jurnal akan langsung ditolak tanpa tinjauan eksternal. Naskah yang dianggap berpotensi menarik minat pembaca akan dikirim ke peninjau. Editor kemudian akan membuat keputusan berdasarkan rekomendasi dari reviewer dan memiliki beberapa kemungkinan ditolak, perlu revisi besar, perlu revisi kecil, atau diterima. Yang ketiga itu publikasi. Setiap tahap revisi selesai, editor bertugas memverifikasi naskah dan menerbitkannya ke dalam sistem OJS Pustaka Loka. Lalu berikut ada hasil dari OJS kelompok kami. Dari yang pertama itu ada daftar user roles, struktur tema editorial, logo, tampilan, sidebar, hasil publish. Berikut tampilannya dari OJS kami. Di sini ada logonya JP Pustaka Loka dan di sini ada headernya yaitu JP Pustaka Loka Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi. Kemudian berikut ada beberapa artikel yang sudah dipublish dari kelompok kami. Di sini ada menu sidebar yang dimana untuk membuat menu sidebar ini akan berada di dalam, pertama kita akan membuat static page dulu. Static page ini bertujuan untuk membuat sebuah link di dalam OJS yang nantinya linknya itu akan di-copy ke dalam custom block manager dan di dalam custom block manager itu akan dimasukkan ke link tersebut seperti yang sudah dibuat di sini. Ada online submission, editorial team, focus and scope, copy and paste license, author guidelines, peer review, dan lain-lainnya. Kemudian pada bagian appearance, kita bisa menentukan tema apa yang mau kita pilih dan kebetulan kelompok kami memilih tema material dem dengan format berikut. Kemudian untuk logo kita bisa taruh pada bagian sini. Dan ini untuk homepage image dan di bawah ada page footer, ada informasi dari OJS kita dan lokasi dari OJS kita. Dan menu sidebar ini kita menggunakan custom block dan visitor. Lalu ini ada jurnal identity kita, yaitu Pustaka Loka, Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi, Jurnal Inisial GP, Jurnal GP juga ininya. Dan berikut ada buat jurnal pada bagian sini. Lalu berikut ada user enroll dari kelompok kami. Ada berbagai user di sini bisa dapat dilihat dan email ada di sini. Kemudian di sini juga ada 4 artikel yang sudah kami publish di OJS ini. Kemudian jika ada author yang ingin mempublish jurnalnya di OJS ini,
Maka mereka dapat menambahkan, pertama mereka bisa login ke dalam online submission. Di sini kalau misalkan belum punya akun, mereka akan register. Dan jika sudah bisa login langsung, kemudian setelah itu mereka akan diarahkan ke sini dan untuk membuat artikel mereka dengan melakukan make submission. Submission language-nya bisa Inggris atau Indonesia, ada title-nya, dan mereka juga harus mencentang privacy konsen ini. Setelah itu, mereka akan mengisi beberapa metadata yang harus diisi dan wajib diisi. Setelah author sudah mengisi metadata tersebut, eh, author eh, author akan mencoba publish, tapi sebelum dipublish itu akan direview oleh reviewer kita yang nantinya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Jika sudah, reviewer akan mengaccept dari eh, submission si author tersebut. Lalu setelah sudah di submission, author tersebut mencoba untuk men-schedule jadwal untuk mempublish artikel mereka di OJS kita. Itu dari OJS kita. Lalu ada evaluasi dan kendala. Sebagian besar tujuan yang direncanakan telah tercapai dengan baik. Seluruh anggota mampu mengikuti setiap tahapan mulai dari instalasi dan konfigurasi sistem Open Journal System OJS, penyusunan template hingga simulasi serta simulasi proses submit, reviewing, dan editing artikel. Pelaksanaan peran masing-masing anggota baik sebagai editor in chief, managing editor, maupun reviewer juga berjalan sesuai pembagian tugas. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis maupun non-teknis di lapangan. Dalam pelaksanaan ditemukan beberapa kendala yang menjadi catatan untuk evaluasi ke depan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur, terutama pada saat mengakses server lokal dan FileZilla yang terkadang mengalami gangguan jaringan sehingga menghambat proses instalasi dan konfigurasi. Lalu kendala berikutnya terkait dengan tingkat pemahaman teknis penggunaan OJS. Beberapa anggota masih memerlukan pendampingan lebih mendalam, khususnya dalam pengaturan workflow editorial dan manajemen hak akses pengguna. Kesalahan kecil seperti pengisian metadata artikel dan pengaturan peran user juga sempat muncul pada saat simulasi penerbitan, sehingga perlu dilakukan pembenahan agar proses submit dan review dapat berjalan lebih lancar. Untuk rencana tindak lanjutnya kami merencanakan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi teknis maupun manajerial dalam pengelolaan OJS. Salah satu langkah utama yang dilakukan meningkatkan pemahaman teknis seluruh anggota usaha ini lebih lanjut dengan efektif. Dari sisi kelompok berkomitmen untuk menyusun jadwal kerja sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan akademik masing-masing anggota. Selain itu, simulasi pengelolaan akan dilakukan kembali dengan mendalam, terutama pada aspek pengisian metadata, pengaturan alur kerja, workflow, serta penanganan masalah teknis yang mungkin muncul pada server. Hal ini dilakukan agar potensi kendala serupa di masa depan dapat diminimalkan. Sebagai bagian dari komitmen untuk berbagi manfaat, hasil simulasi ini juga akan didokumentasikan secara lengkap. Dokumentasi tersebut nantinya dapat dijadikan referensi maupun panduan praktis bagi pihak lain, termasuk mahasiswa dan pustakawan yang ingin memanfaatkan OJS di lingkungan Universitas Yarsi. Dan untuk harapannya,
Langkah-langkah ini dapat mendorong pengelolaan jurnal ilmiah secara daring yang lebih efisien dan berkelanjutan ke depannya. Pada bagian ini, kami perpustakaan dan mahasiswa tim pengelola menerapkan promosi berbasis media digital. Pendekatan ini dirancang untuk memperluas jangkauan jurnal, membangun relasi dengan komunitas ilmiah, serta mendorong partisipasi aktif dari calon penulis dan pembaca. Untuk platform yang kami gunakan itu menggunakan Instagram yang dipilih sebagai saluran utama promosi dengan nama resmi @GP Pustakaloka. Pemilihan platform ini didasarkan pada tingkat keterjangkauannya yang tinggi di kalangan akademik, muda, serta kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara visual dengan daya tarik yang kuat. Untuk jenis konten yang dipublikasikan ya, kami menyajikan melalui akun Instagram dirancang untuk memperkenalkan jurnal secara komprehensif, sekaligus memberikan nilai edukatif kepada audiens, yang dimana satu, penjabaran visi misi serta ruang lingkup kajian jurnal. Dua, informasi teknis mengenai prosedur pendaftaran, pengunggahan, dan review naskah. Tiga, edukasi singkat seputar praktik penulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik. Empat, cuplikan ini artikel yang telah dipublikasikan sebagai bentuk diseminasi pengetahuan. Lima, informasi tematik dan analisis. Untuk desain visual, setiap elemen visual dirancang untuk mencerminkan identitas secara konsisten. Dan untuk perencanaan publikasi kontennya, untuk tahap awal pengelolaan akun ini tetap menetapkan kalender editorial selama 2 bulan pertama dengan frekuensi unggahan sebanyak 2-3 kali per minggu. Untuk penutup, kegiatan kami ini membangun dan mengelola jurnal online berbasis OJS menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh anggota kelompok, mulai dari tahap instalasi konfigurasi portal, penyusunan panduan, hingga simulasi proses submit dan review artikel. Seluruh rangkaian kegiatan memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana mengelola jurnal ilmiah secara profesional dan terstruktur melalui platform OJS. Meski dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kesulitan dalam koordinasi waktu, serta tantangan teknis hal ini justru menjadi ruang pembelajaran yang penting. Hambatan-hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Komitmen untuk terus menyempurnakan proses, baik melalui diskusi lanjutan, latihan ulang, maupun dokumentasi hasil kerja. Jadi hal konkret agar pengelola jurnal berbasis OJS di lingkungan kampus dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi sivitas akademika. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini tidak hanya berguna dalam konteks akademik, tapi juga dapat mendukung pengembangan publikasi ilmiah yang lebih baik dan berdaya saing di masa depan. Baik, mungkin begitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih guys.